Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 85 ya. Baiklah, kita melanjutkan. Ini modul kedua tentang pola bilangan, yaitu menentukan persamaan dan suatu konfigurasi. Nanti kita belajar tentang objek yaitu pola bentuk, nanti kita rubah dalam bentuk barisan. Oke. Ada beberapa yang kita pelajari nanti. Ini yang kedua, ada ketiga, lalu ada jumlah suku kesekian, nanti ada di modul. Yang terakhir adalah kuisnya. Kuis ini yang nantinya kamu boleh bertanya dalam mengerjakan kuis ya. Karena banyak yang belum paham, nanti boleh bertanya lewat WA dan atau membuka YouTube dari pembelajaran online dari Bapak ya. Baiklah, langsung kita mulai modulnya. Oke, ini kita melanjutkan untuk sekarang modul kedua tentang pola bilangan, yaitu menentukan persamaan. Ini ya, dalam modul menentukan persamaan dari suatu konfigurasi objek. Jadi pengertiannya di modul ada itu ya, diperhatikan, bisa dibaca nanti di modul. Dan berikutnya yang namanya pola ya, pola itu bentuk. Kita ambil, misalkan kita ada beberapa bentuk, yaitu tentang bola, kita ambil bola lah contohnya gitu ya. Pola persegi panjang, kita ambil bola, kita atur sedemikian hingga bentuknya seperti pada tabel ini ya. Perhatikan tabel ini. Bentuknya seperti ini. Ini dinamakan pola ke-1. Ini pola kedua, pola ketiga, keempat ya. Ini bisa kita cari jumlahnya, banyaknya bola berapa di pola ke-1 misalnya kan gitu. Banyak bolanya ada 2. Banyak bola di pola kedua ada 6, dan berikutnya seperti itu. Nah, sehingga bisa kita mencari pola suku ke-1-nya UN1, UN2, UN3, UN4. Dengan pengalaman-pengalaman yang ada di sana, kita bisa menentukan pola suku ke N dari persegi panjang, yaitu ya, UN sama dengan N kali dalam kurung N plus 1. Jadi bisa ini dipakai rumus pola persegi panjang, yaitu misalnya contohnya ada di bawahnya, itu ada contoh. Kalian disuruh mencari pola bilangan persegi panjang yang ke-8. Berapa banyaknya? Banyaknya bola maksudnya, kan gitu. Nah, itu contohnya ada di sana. Lalu misal Bapak punya ini contoh yang berikutnya selain itu ya. Misalnya tentukan pola persegi panjang pada ke UN sama dengan, rumusnya ya, tadi adalah N kali dalam kurung N plus 1. Misalkan disuruh mencari pola ke, katakan 50 ya, N nya sama dengan 50. Berarti N nya diganti 50. Nah, 50 kali dalam kurung 50 ditambah 1, berarti 50 dikalikan 50 sah. Nah, ini berapa? Dihitung. Nah, itu contohnya seperti itu ya, untuk pola persegi panjang. Jadi pola persegi panjang pada N sama dengan 50 adalah, nah ini dibawa ke sini.
Itu contoh. Lalu berlaku juga pola persegi. Ini perhatikan, persegi bentuknya seperti itu. Untuk persegi ya, persegi seperti ini, pola ke-1, kedua, persegi. Ini nanti berlaku untuk bilangan kuadrat. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Nih. Ya, rumus ini disebut juga rumus bilangan kuadrat, ya kan? Contoh, tentukan bilangan ke-20 dari pola persegi. N-nya 20 maksudnya kan gitu. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Langsung ke pola segitiga. Perhatikan pola segitiga. Ini bilangan segitiga maksudnya. Ya, perhatikan polanya seperti ini. Bentuk ini boleh ke atas, boleh ke bawah ya. Yang penting membentuk segitiga. Oke. Polanya seperti ini. Ya. Sehingga dari aturan itu kita memperoleh rumus UN sama dengan setengah N kali dalam kurung N plus 1. Ini namanya rumus bilangan segitiga. Contoh. Ada contohnya itu di bawahnya di modul ya, diperhatikan itu N10 berarti pola bilangan ke-10 dari segitiga. Ya N-nya diganti 10. Hitungannya seperti ini. Ya. Nanti di kuis-kuis ada, di kuisnya ada, nanti bisa bertanya kalau memang ada kebingungan lewat WA. Enggak apa-apa ya, siap. Pola segitiga Pascal yang keempat yang perlu kita bicarakan kan ini. Bentuknya seperti ini polanya ya. Diperhatikan jumlahnya ada berapa baris ke-1, kedua, ketiga, keempat, ke N. Nah, ini jumlah baris ke-1 sekian, kedua, ketiga ini ya. Urut sehingga mempunyai rumus suku ke N dari bilangan segitiga Pascal, jumlahnya baris ke N, jumlahnya di sana, rumusnya ini ya. Jadi rumusnya seperti itu. Nah, ini ada contohnya ada, diperhatikan nih contohnya. Sehingga untuk membentuk jumlah bilangan baris ke N pada pola bilangan segitiga Pascal, di mana N adalah bilangan asli, dirumuskan dengan 2 pangkat N min 1 ya. Tentukan jumlah bilangan segitiga Pascal pada baris ke-8. Nah, perhatikan baris ke-8, jumlah bilangan segitiga Pascal berarti N-nya 8 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 7, ketemunya itu. Jadi dan seterusnya. Baris ke-15 N-nya diganti 15. Ngikuti aja rumus itu. Yang penting hafal rumusnya. Hafal rumusnya ya. Nggak kalah pentingnya rumus-rumus jumlah suku ke N ya. Perhatikan untuk bilangan asli. Bilangan asli itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jumlah rumus jumlah ya. Perhatikan ini jumlah ya, itu dijumlah gitu loh, menggunakan rumus setengah N kali N plus 1 untuk bilangan asli. Bilangan cacah menggunakan rumus ini. Awas, hati-hati, ini dalam kurung yang asli positif, yang cacahnya negatif ya, harus dipahami. Bilangan ganjil ada itu rumus-rumusnya. 2N min 1 sehingga menjadi N kuadrat. Ini sama dengan rumus bilangan kuadrat jumlahnya ya. Lalu deretan bilangan genap rumusnya pakai N dalam kurung N plus 1. Bawahnya ada contoh ini ya. Contohnya di modul nanti dibaca. Lalu beberapa hal yang perlu kita sampaikan yaitu tentang kuisnya ini ya. Perhatikan kuis ini nanti ya
diharapkan kalian kirim kuis itu paling lambat hari Sabtu sore ya. Diperhatikan, Sabtu sore paling lambat dikumpul. Yang belum jelas dalam mengerjakan kuis dia bertanya nanti Bapak bisa untuk memberikan solusi. Karena hari Minggunya kalau tidak ada halangan itu ada uji kompetensi, karena ini modul kedua itu udah bab pola bilangan modul kedua habis ya. Hari Minggunya nanti ada ujian kompetensi menggunakan online. Makanya Androidnya jangan dipakai untuk mainan, untuk buka itu game, nanti banyak sponsor-sponsor yang masuk. Saya kasih contoh, misalnya ya, perhatikan untuk kuis nomor 1. Contohnya satu aja lah, kuis nomor 1 bentuknya seperti itu ya. Perhatikan konfigurasi bola berikut. Nah ini persegi panjang kayaknya ini ya, persegi panjang ya. Tentukan barisan bilangan dari konfigurasi bola tersebut. Barisan bilangan, jadi ini kamu nanti supaya ya inilah ya, udah jawab satu aja ini, nomor 1A. Barisan bilangan dari bola ya, suku pertamanya berapa? 2. Suku kedua 4. Nah ini barisannya. Suku ketiganya 6 dan seterusnya. Inilah yang dinamakan barisan bilangan dari bentuk itu. Untuk banyak bola pada pola ke 150 pakai U 150, rumusnya apa dilihat di modul ya. Nah, itu aja. Nanti yang kurang pas waktu pengerjaan kuis bisa tanya. Pak anak-anak, saya kasih contoh ya tentang jumlah bilangan ya. Katakan saya ngambil ini, tentukan jumlah 15 bilangan ganjil pertama, misalnya itu ya. Berarti N-nya 15 ya. Rumusnya pakai UN sama dengan N kuadrat. Nah, sehingga U15 sama dengan 15 kuadrat. Ketemunya 225. Nah, jadi jumlah 15 suku bilangan pertama kalau kita jumlah ya. Nah, ini ya, 1 tambah 3 tambah 5 tambah berikutnya sampai dengan 15 suku. Jumlahnya ini, jumlahnya nah itu ya. Ada lagi misalnya, ada lagi jumlah bilangan genap misalnya. Tentukan jumlah bilangan 10 bilangan genap, jumlah 10 bilangan genap. Misalnya ini yang kedua, ini yang pertama tadi ya. N-nya 10. Bilangan genap rumusnya apa? Bilangan genap rumusnya NS sama dengan N ditambah 1. Nah, N-nya 10 berarti S10. Berarti 10 kali 10 tambah 1. 10
dikalikan 11, ketemunya 110. Nah, itu contohnya ya. Baiklah, itu contoh-contoh yang perlu untuk mengerjakan soal. Nanti disambung sambil mengerjakan kuis, bertanya lewat WA. Oke, baiklah anak-anak sekalian, modul 2 kita akhiri sementara. Mudah-mudahan bisa kita pelajari. Salam dengan keluarga. Mudah-mudahan keluarga bisa mendorong untuk belajar secara online, baik WA maupun YouTube dari video yang dikirimkan oleh Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.